udah lama, mungkin berapa tahun yang lalu ketemu, tapi nggak pernah tua sebenarnya profesor kita yang satu ini. Ada usia kalender, usia biologis, usia psikologis. Tuh kan, udah kelihatan itu. Jadi lupakan usia kalender. Indonesia ini kantong umat Islam terbesar di dunia. Betul. Tapi tidak punya kampus yang standarnya internasional. Kedatangan Rizik Syihab ini, apakah akan jadi kekuatan pemersatu? Atau malah mempertajam friksi di kalangan umat? Turki itu kan maju, Erdogan. Ada nggak ide khilafah Utsmani? Nggak ada kan? Nggak ada. Artinya yang lalu itu indah dikenang, tapi tidak selalu relevan untuk dihidupkan. Jadi Turki itu harus pandai memanfaatkan sekian superpower yang mengelilingi. Dan saya harap Indonesia juga seperti itu. Jadi ketika ada superpower, ada kekuatan Amerika, ada Cina, bagaimana Indonesia mengambil manfaat dari dua-duanya? Karena dua-duanya butuh Indonesia. Silahkan masing-masing berjuang sesuai dengan pilihannya, kapasitasnya. Tapi tujuannya harus datangkan rahmat bagi Indonesia. Nggak usah lil alamin lah, terlalu jauh lah. Gitu. Rahmatan lil Indonesia aja lah. Gitu. Dan negara yang tidak ingin melihat Indonesia maju. Ini marketnya itu luar biasa. Dan kalau ini bersatu, ekonomi maju, industri maju, banyak negara yang kemudian tiba-tiba miskin loh, atau income-nya turun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat RM di mana saja Anda berada. Di program kami Ngobrol Santuy, tapi tamu kita pada kesempatan kali ini sebenarnya nggak santuy nih, serius sebenarnya. Beliau adalah Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Guru Besar Filsafat Agama ya. Beliau ini sekarang Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Jadi nanti kita gali lebih banyak, dan sebelumnya beliau juga adalah Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan banyak lagi jabatan-jabatan serius beliau sebenarnya. Tapi kita akan tanya lebih jauh lagi nanti sama Profesor. Kita sapa tamu kita sore hari ini, Profesor Komarudin Hidayat. Prof, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah. Udah lama dia ketemu. Iya, ini saya dari udah lama, mungkin berapa tahun yang lalu ketemu, tapi nggak pernah tua sebenarnya Profesor kita yang satu ini. Ada usia kalender, usia biologis, usia psikologis. Tuh kan, udah kelihatan itu. Jadi lupakan usia kalender. Iya. Jadi belum menolak tua mungkin nih, menolak tua. Bro, kita pengen tanya dulu nih, kesibukan terakhir ini kan ditunjuk Pak Jokowi langsung ya, untuk mengurus ini. Harapan besar bukan hanya dari Pak Jokowi, tapi harapan besar dari kita bangsa Indonesia untuk, kalau kita saya tidak salah itu, memperkenalkan potret Islam Indonesia sebenarnya, apa laboratorium semacamnya lah gitu. Gimana Prof kesibukannya sekarang di kampus? Sekarang saya membidani lahirnya, berdirinya Universitas Islam Internasional Indonesia. Kalau saya jelaskan sejarahnya panjang ya, tapi singkatnya gini. Presiden maupun Wapres maupun Menlu ketika di luar negeri itu selalu dikaitkan bahwa Indonesia ini kantong umat Islam terbesar di dunia. Tapi tidak punya kampus yang standarnya internasional. Kedua, mahasiswa kita itu banyak nerima beasiswa dari negara-negara asing yang sebagian tidak lebih kaya dari kita. Mesir, Sudan, Yaman, Maroko, Tunis. Tapi ketika mereka ingin minta beasiswa ke sini, tidak ada skema beasiswa untuk orang asing dan tidak ada kampus untuk orang asing. Kemudian para Indonesianis, peneliti di Barat itu tahu betul Indonesia, tapi kok tidak ada kampus internasional. Sehingga mereka mengharapkan agar Indonesia itu punya kampus internasional, karena banyak peneliti mahasiswa yang mestinya belajar di Indonesia. Di samping secara resmi studi keilmuan, mengenal realitas masyarakat Indonesia. Itu salah satunya ya. Kalau ke dalam diharapkan kampus ini menjadi hub untuk membantu pusat-pusat peningkatan kualitas bagi dosen-dosen dalam negeri, kiai-kiai, pondok pesantren. Juga kami merencanakan buat center hubungan antara agama, sehingga nanti yang studi di situ dosennya, mahasiswanya tidak sebatas Islam,
Oke. Tapi lintas agama juga silahkan situ. Dan tidak hanya studi Islam aja kan ya dok? Tidak, ada political science, ada economy and business, ada education, dan seterusnya ada. Tapi ikonnya itu adalah ini Islamic Studies. Oke. Waktu itu saking seriusnya Pak Jokowi kan kalau kita bisa baca itu beliau pengen ada lahan itu kan 1.000 hektar ya Prof ya? Iya. Tapi ternyata yang ada di Pulau Jawa katanya itu Di dekat Jakarta. Di dekat Jakarta ya, bukan Iya. Pulau Jawa ya. 100 berapa luasnya? 42 hektar, luar biasa. Tapi begitu beliau meninjau katanya beliau juga kaget, wah ini Ternyata luas juga. luas juga. 100 hektar plusnya itu kan. Iya. Beliau. Oke. Prof, kita pengen sedikit melihat latar belakang keluarga Profesor dulu nih sebelum masuk ke pembahasan serius ya. Jadi Profesor ini latar belakangnya beliau adalah pesantren. Setelah itu S1 di IAIN Jakarta waktu itu masih ya. Nah, kita lompat ke S3-nya itu waktu itu langsung ke Turki ya, Bro. Iya. Dan kondisi Turki waktu itu berbeda dengan Turki yang sekarang. Iya. Bisa sedikit cerita, Prof, kenapa waktu itu milihnya ke Turki? Nasib aja. Nasib yang baik itu. Turki itu satu negara yang tidak pernah dijajah. Oke. Bahkan dia dulu pernah menjajah Barat. Iya. Sekarang secara simbolik masih ada Istanbul. Dulu kan Konstantinopel. Betapa itu menunjukkan kekuasaan Ottoman itu, ya. Empire nih. Tapi Indonesia sedikit sekali yang mempelajari tentang Turki. Yang banyak kalau studi itu kan ke Amerika, ke Arab, ke Afrika, Mesir. Sedikit sekali ke sana. Padahal negara itu kaya sekali sejarah. Dan kalau nggak salah di Barat juga ada studi Turki. Terkenal. Iya, Turkologi itu terkenal sekali. Arsip-arsip sejarah itu kaya sekali. Nah, kemudian orang Turki itu semangat nasionalismenya dan keislamannya itu udah menyatu. Oke. I am Turk, therefore I am Muslim. Jadi Turki dan keislaman itu menyatu. Gitu. Bangsanya Turki, negaranya Turki. Sehingga di sana itu tidak ada ongkos politik menjaga kesatuan, persatuan, kebinekaan, tidak ada seperti di sini. Sini kan ongkos untuk itu mahal habis kan. Di sana tidak ada tuh. Tapi waktu Prof kuliah itu kan masih berbeda ya dengan sekarang kan warna Islamnya lebih kental di bawah Erdogan. Waktu itu sepertinya mungkin masih gini, Kemal Atatürk itu berhasil mengenalkan walaupun dan paksa sistem demokrasi. Kedua modernisasi. Rasionalisasi, tapi di lapisan bawah tradisi akar keislaman itu kuat sekali, sehingga ketika terjadi mobilitas intelektual kaum santri kalau di sini gitu ya, terus lama-lama mereka kan kemudian duduk pada dunia yang profesional dan birokrasi. Keislaman dia, keturkian tuh kental. Oleh karena itu kemudian Kemal Atatürk yang kiblatnya Barat, sekularistik, sebagai sistem politik negara sekuler, iya. Tapi aktor-aktornya itu banyak yang agamis. Jadi sekarang ekspresi keislaman itu bermunculan, tapi sistem republik dan pemisahan agama negara itu tetap ada ya. Artinya kalau kita lihat konteks Turki yang sekarang dibandingkan yang dulu itu, kira-kira Profesor gimana ngelihatnya, Prof? Ada yang tetap, yaitu kebanggaan kami orang Turki gitu. Itu kuat sekali. Dan kedua, ekspresi keislaman di sana itu lebih rasional, perkembangan sains lebih rasional, karena di sana tidak ada partai agama. Jadi agama itu disampaikan secara saintifik atau pribadi-pribadinya. Di sini kemudian kan ada partai Islam, banyak kejadian tidak ada. Sehingga di sana lebih rasional. Islam sebagai nilai itu kuat sekali, tapi peranatanya itu rasional. Ini karena bicara tentang Turki, sekarang Turki juga di banyak pemberitaan kita tahu ya, Prof. Juga mendukung salah satu kelompok yang sekarang konflik yang sudah lama juga berlangsung di Nagorno-Karabakh ya. Dia mendukung wilayah Azerbaijan waktu itu. Dan secara internasional memang diakuin itu wilayah Azerbaijan memang. Ada confidence dia yang sangat kuat, keberanian dia yang luar biasa, termasuk dalam ketika ada konflik dengan beberapa wilayah, dia supernya itu kelihatan banget gitu, Prof. Itu memang karakter mereka juga apa gimana?
bandingkan dengan Indonesia. Mentalnya gitu mental pernah dijajah. Lihat orang Barat itu kan nggak minder. Turki itu tidak. Karena tidak pernah. Karena nggak dijajah. Dan kedua, Turki tahu betul posisinya yang strategis sehingga dia memainkan keseimbangan antara kekuatan Barat, karena dia kekuatan blok Timur, kekuatan Arab, kekuatan Eropa, dan juga Asia Tengah. Jadi dia main di situ. Makanya kalau misalnya Eropa mempersulit untuk masuk anggota ekonomi Eropa, dia dekat ke Asia Tengah pasarnya. Dia ke Timur Tengah. Dan harapan dia pada ekonomi Arab kan berkurang, maka dia kemudian Asia Tengah. Jadi Turki itu harus pandai memanfaatkan sekian superpower yang mengelilingi. Dan saya harap Indonesia juga seperti itu. Jadi ketika ada superpower, ada kekuatan Amerika, ada Cina, bagaimana Indonesia mengambil manfaat dari dua-duanya? Karena dua-duanya butuh Indonesia. Seperti perawan ya, Prof. Mungkin Indonesia banyak yang mengincarnya. Oke, Prof. Ini lagi-lagi tentang isu internasional soal terorisme. Bahwasanya ini melemah, iya, di banyak negara. Jadi kontraterorisme memang luar biasa, termasuk juga di Indonesia. Tapi masih saja ada kan. Kalau terakhir itu ya, kalau kita lihat kasus Paris, habis itu juga di Austria. Terakhir kemarin di Jeddah, ya, dan dalam 2 hari yang lalu itu Indonesia juga melakukan penangkapan Densus 88 itu di daerah Sumatera kalau nggak salah. Ini kenapa, Prof? Kayaknya masih terus berlanjut. Ceritanya panjang ya, banyak pendekatan ya. Kalau di Eropa itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu. Dulu mereka kan menjajah Afrika, Asia, Arab. Sehingga kalau kemudian mereka datang ke Eropa nggak bisa menolak. Karena dulu mereka jajah mereka. Gitu. Dan keduanya, orang yang ke Eropa itu tingkat pendidikannya sebagian itu rendah. Beda dengan imigran yang ke Amerika, itu lebih educated. Dan tertampung dalam berbagai sektor pekerjaan. Di Eropa kan tidak. Dan dengan demikian, mereka itu kemudian komunalismenya itu tinggi sekali. Eropa nggak bisa atas nama hak asasi manusia nggak bisa nolak, tapi orang-orang imigran kecuali sendiri, Trump ya kemarin. Tapi imigran sendiri kadang-kadang juga kurang tahu diri. Dia mestinya harus tahu diri dong. Kalau misalnya datang pada satu masyarakat negara, tradisinya apa? Jangan imigran itu hanya memanfaatkan kebebasannya, tapi tidak menghargai hak asasinya. Ini yang terjadi. Jadi mereka itu sebagian anti demokrasi, tapi memanfaatkan ruang demokrasi. Sebagaimana di Indonesia. Orang-orang yang demo-demo itu sebagian kan anti demokrasi, tapi dia manfaatkan panggung demokrasi. Ini paradok. Tapi kalau untuk konteks Indonesia sendiri, bahwasanya sangat berkurang jauh ya terorisme itu, tapi masih terus ada aja gitu. Ya, radikalisme itu kan punya akar sejak pra kemerdekaan. Sejak DITI dan sebagainya kan juga ada. Hanya dulu itu penyebabnya lebih lokal. Sekarang ini kan pengaruh luar, jadi beda, anatominya beda. Kemudian juga diduga ini kan juga banyak tangan ya, banyak tangan yang main. Di samping mungkin orang itu faktor ideologis, paham keagamaan, juga mungkin ekspresi kekecewaan, ketidakadilan, solidaritas. Teror itu kan sungguhnya senjata terakhir ketika tidak berdaya. Itu kan orang yang marah, orang yang kecewa, yang marah, yang kalah dalam persaingan dunia. Kalau dia menang kan ngapain harus siap mati? Ngapain itu? Mari kita bertarung dalam kehidupan, adu prestasi kan itu kan. Jadi orang teror berani mati itu bagi saya menunjukkan orang yang kalah. Kan ada 2 pendekatan, Prof. Hard power sama soft power, udah lama ya istilah itu. Termasuk mungkin juga salah satunya di kampus itu dalam rangka itu juga nggak, Prof? Menggodok karena kan interpretasi akhirnya kan terhadap teks atau apapun juga berpengaruh juga itu, mendorong. Kalau jalur-jalur ekspresi itu dibuka, pendidikan merata, ekonomi merata, hukum itu tegak, maka semakin mengecil kok
kelompok-kelompok radikal seperti itu, karena dia akan dihukum oleh masyarakatnya sendiri. Oleh sendiri. Ya, jadi itu ada kaitannya juga ke merasa terpinggirkan, tersisihkan. Tapi kalau orang-orang yang dapat posisi, coba orang-orang yang radikal suruh buat partai, kemudian masuk, nanti kan lebih moderat kan, karena dia berada di jalur konstitusi, mengikuti rel yang gitu. disiapkan. Makanya orang-orang yang radikal itu ditarik aja suruh buat partai, dilatih untuk free and fair competition. Ya belakangan kan kita pasti tidak menghubungkan dengan agama ya, tapi teman-teman di Indonesia ini belakangan, ya mungkin juga komentar profesor nih. Profesor Amin Rais juga akhirnya kan deklarasi ya, beliau mendirikan Partai Umat, terus terakhir kemarin Partai Masyumi Reborn, kemungkinan akan koalisi katanya karena ada kesamaan visi. Gimana Prof penglihatannya Prof? Wah itu harus ditanya langsung dia ya. Ya kita tapi jelas ini menafsir-nafsirkan aja tapi ya kita outsider. Kalau kita berpikir positif ya. Oke, siap. Dia ini pejuang yang konsisten, gitu kan. Sampai kapanpun dia ingin tetap berjuang dengan segala kemampuannya. Kedua, karena ada seorang intelektual atau tata negara, maka lewat parpol perjuangannya. Dan dia ikut meramaikan demokrasi. Dari sisi itu kan positif kan. Apa salahnya? Gitu. Bahwa soal laku nggak laku, itu kan rakyat yang menentukan. Nah, tapi secara umum kita bisa melihat kekuatan Islam ini dari dulu kan terpecah-pecah. Berebut suara itu saja. Bahkan di semua partai yang tidak membawa label agama juga. Padahal mereka itu dulunya tokoh gerakan kultural. Ketika masuk gerakan struktural, itu demand lebih tinggi dari supply. Dan langsung ada persaingan. Tapi kalau kultural kan tidak. Muhammadiyah itu gerakan kultural. Dampaknya banyak sekali. Dan dia tidak benturan. Kenapa kultural? Katolik itu kan kultural, Vatikan kultural. Jadi ketika kita ngomong khilafah, tanpa disadari Katolik sudah punya khilafah, pusatnya di Vatikan. Yang dipimpin sedunia, tapi bidangnya spiritual dan pendidikan, bukan kekuasaan. Kalau agendanya kekuasaan, pasti benturan. Jadi masalahnya di situ. Nah, partai itu sama dengan kekuasaan. Sebab kalau buat partai tidak untuk berebut kekuasaan, untuk apa? Begitu kekuasaan, mesti benturan. Itu resiko, itu hukum sosial. Tapi kalau kita outsider ya, kita ya mengamati lah ya. Dari sosok Pak Amin Rais misalnya ya, terus teman-teman yang di Masyumi Reborn ini kan dari identitas yang dibawa itu, apakah itu semacam kerinduan atau protes terhadap ekspresi yang ditampilkan oleh parpol-parpol yang ada ini? Mungkin kekecewaan terhadap wadah yang ada, tidak bisa menampung. Tapi begitu orang masuk parpol, tidak mungkin kita itu bisa memuaskan semua anggotanya. Harus berkompromi. Harus kompromi. Ruang sosial, ruang politik itu harus kompromi. Kalau tidak ada kompromi, tidak mungkin terwujud, harus kompromi. Nah yang berikutnya, kerinduan itu sah-sah saja. Tapi kalau kita lihat sejarah, dulu pernah ada Kesultanan Umayyah, Abbasiyah. Sekarang ada nggak yang membangkitkan? Nggak ada kan? Turki itu kan maju, Erdogan. Ada nggak ide khilafah Utsmani? Nggak ada kan? Nggak ada. Artinya yang lalu itu indah dikenang, tapi tidak selalu relevan untuk dihidupkan. Saat ini. Nah, saya tidak tahu Mas Umi itu. Apakah itu realistik atau tidak, kita lihat saja. Gitu. Sebab apa? Sebab banyak juga orang-orang Islam yang dia tidak pakai label Islam, tapi gigih memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Undang-undang zakat, undang-undang haji, kemudian di berbagai sektor, banyak loh orang-orang santri itu. Semuanya sah saja. Silahkan masing-masing berjuang sesuai dengan pilihannya, kapasitasnya. Tapi tujuannya harus datangkan rahmat bagi Indonesia. Nggak usah lil alamin lah, terlalu jauh lah. Gitu. Rahmatan lil Indonesia aja lah. Gitu. Dan jangan lupa, sejak awal Indonesia ini bineka, keragaman. Jadi kalau kita tidak menghargai keragaman, nggak perlu ada Indonesia. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu built-in, embedded kepada namanya NKRI. Jadi kalau orang anti keragaman, sama saja dia melawan
DNA-nya Indonesia. Nah, karena sudah ini bineka, mari berlomba tunjukkan yang terbaik. Apapun partainya silahkanlah. Berikan kontribusi untuk bangun peradaban Indonesia. Wow. Terlepas dari bahwasanya ya, tapi nanti seleksi alam ya Prof ya, bahwasanya mereka ke depannya bagaimana. Oh, udah ya? parpol seleksi alam yang menentukan jumlah kursi. Itu nanti rakyat. Nah, pertanyaannya rakyat itu karena uang atau karena ideologi? Atau solidaritas keluarga yang milih? Boleh diteliti itu nanti. Tapi ya lagi-lagi seleksi alam ya, harus kita lihat lagi. Satu lagi Prof. Kita baru ya beritanya heboh banget kemarin ketika Habib Rizik pulang ya. Tapi ada yang mengeluhkan soal protokol kesehatan, tapi kita tidak ini. Tapi maksudnya dengan kepulangan beliau, semangat yang beliau bawa ini karena profesor juga latar belakangnya agama. Beliau ini kan ingin memperjuangkan syariat Islam segala macam melalui NKRI bersyariah ya. Istilahnya kan seperti itu yang dibawa oleh teman-teman FPI. Gimana Prof melihatnya? Ya. Yang pertama, mari kita kembali kehadiran orang asing ke Indonesia itu yang dibawa beda-beda. Oke. Kalau Chinese itu kan membawa budaya bisnis dan makanan. Dia tidak senjata, berkawan. Kalau Barat itu dengan senjata dan menguasai imperialisme. Kalau Arab dagang dan agama. Gitu kan. Nah, kebetulan Indonesia mayoritas Islam, maka hubungan dengan Arab itu baik dalam arti memandang Arab itu adalah suci, baik. Saya kan di pesantren dulu ya. Ketika saya di pesantren, Pabelan ya Prof. Idola saya atau ideal saya kepengen studi ke Timur Tengah. Saya seneng kalau dengarkan lagu-lagu Padang Pasir. Wow. Bayangan saya itu orang sana itu pasti orang suci semua dan calon penghuni surga, gitu kan. Karena Arab yang ditanam sejak kecil itu Arab itu keturunan Nabi, itu satu ya. Tapi setelah saya besar jalan-jalan ke Arab, oh beda, Islamisme dan Arabisme itu beda. Nah ini. Tapi ingin saya katakan bahwa persepsi tentang Arab itu memang positif karena kaitannya dengan Islam. Satu. Yang kedua, lebih-lebih ketika kemudian ada orang dengan nama Habib. Saya di kampung itu masih ingat kok itu Habib itu kalau ke kampung dihormati luar biasa. Masa kecil saya masih ingat Habib itu karena ini keturunan Rasulullah gitu. Walaupun setelah besar saya baru tahu tidak semua yang Habib itu sesungguhnya Rasulullah. Orang yang cinta Nabi juga boleh Habib gitu. Kalau yang keturunan itu kan Syarif atau apa Jadi beda-beda lah. Tapi persepsi image kita tentang Habib dan Arab itu pendeknya orang yang harus dihormati jadi panutan. Itu persepsi masyarakat. Nah sekarang di Indonesia kaitan dengan FPI itu awalnya ada gerakan dakwah yang saya pahami. Amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya yang jadi sasarannya kan kemungkaran, tempat maksiat. Gitu. Hanya lama-lama perjalanannya kelihatannya dia kemudian masuk ke rel politik. Ini kehendak siapa? Terserah Anda selidiki saja. Mengapa? Karena begitu ada praktek demokrasi liberal untuk naik ke atas, itu kan perlu massa. Nah untuk massa ada 3 kekuatan untuk menjaring. Satu artis. Karena punya penggemar ya, kayak Uma Irama kan? Kedua adalah ulama. Ketiga uang. Gitu. Jadi 3 ini punya kekuatan lokomotif menarik gerbong massa gitu. Jadi tidak hanya Habib Rizik, kiai-kiai pun sebagian tertarik ke ulama. Karena apa? Karena memang ada yang menarik, tertarik ke politik, atau dia sendiri juga tertarik. Karena massa. Jadi kalau udah bicara demokrasi itu kan massa. Nah kalau massa pertanyaannya siapa yang bisa menjaring massa? Jadi itu. Nah sekarang ketika HRS pulang, kita tunggu saja apa yang mau ditawarkan. Kalau tawarannya itu NKRI bersyariah, harus diperjelas konsepnya. Sebab bagi sementara orang NKRI Pancasila itu udah bersyariah.
Apa sih yang dilarang oleh negara tentang praktek agama? Sekian banyak undang-undang itu kan sesungguhnya sejalan dengan syariah. Syariah mengajarkan kejujuran. Ada KPK, walaupun prakteknya kecewa. Syariah mengajarkan harus pinter. Ada Kementerian Pendidikan, itu kan syariah, ya kan? Syariah mengajarkan sehat. Ada Kementerian Kesehatan, ada syariah kan? Jadi syariah secara substantif itu kan sesungguhnya departemen-departemen itu kan sejalan dengan syariah, gitu kan? Makanya kalau disebut syariah itu nanti diperjelas apa maksudnya. Tapi yang pernah kita dengar itu, Prof, jadi dalam ceramah-ceramah yang lama dan tidak hanya FPI ya, teman-teman yang setuju dengan ide-ide ini kembali ke memperjuangkan 7 kata piagam itu, Prof. Ya dulu pada zamannya sah-sah saja. Tapi sekarang betulkah itu akan lebih melicinkan jalan dakwah Islam? Dan apakah Islam akan lebih memberikan kontribusi persatuan kedamaian Indonesia? Ya kita tunggu saja. Kalau itu ternyata nanti malah hanya sibuk sendiri, tidak memberikan kontribusi yang signifikan, itu berarti kan kemunduran. Tapi lagi-lagi idenya, prakteknya silakan kita lihat. Kedua, kalau tawarannya tuh khilafah, ini juga banyak orang yang akan menentang karena khilafah itu sama saja kudeta. Memberikan kekuasaan kepada kekuatan baru. Makanya di negara-negara Arab nggak ada yang terima khilafah. Pak, kalau khilafah sebenarnya menyerahkan kekuasaan. Jadi, kan nggak ada batas-batas itu lagi kan, Bro? Itu negara. Iya, berarti hilang. Nah, Indonesia itu dulu pernah terjadi. Sekian banyak sultan-sultan itu punya kekuasaan yang real. Dan mereka rela menyerahkan diri masuk NKRI. Perjuangan pengorbanan ini yang perlu kita renungkan. Kalau mereka ngotot, di Indonesia itu udah banyak kesultanan kayak Brunei kecil-kecil. Dari Aceh, Jogja, Ternate, banyak sekali. Banyak sekali, Cirebon. Lebih besar dari Brunei. Tapi mereka rela itu melepas itu. Nah, apakah pengorbanan, penyatuan ini mau dirusak lagi? Lagi-lagi saya ingin lihat apa yang ditawarkan. Sehingga pertanyaannya gini, kedatangan Rizik Syihab ini apakah akan jadi kekuatan pemersatu atau malah mempertajam friksi di kalangan umat? Itu pertanyaannya. Semoga saya yang pertama. Tapi lagi-lagi kan kita juga tidak tahu kan. Orang kan melihat track record sebelumnya. Yang berikutnya sekarang kelihatannya dia menggunakan istilah revolusi mental. Iya, gitu. Itu yang dibawa. Iya, ya apa coba yang akan tawarkan, bagaimana kita lihat saja. Bagi saya sih betapapun itu realitas warga negara sepanjang dia mengikuti jalur konstitusi dan dia tetap berpegang pada etika sosial, sah-sah saja. No problem. Saya lebih senang kalau emang ingin berjuang dalam konteks kekuasaan, buat partai aja atau bergabung di partai, kemudian nanti kompetisi biar rakyat yang memilih. Iya, yang menyeleksi ya nanti secara dalam proses demokratisasi di Indonesia. Satu lagi nih, Prof, soal lain lagi, soal kalau kita ngelihat ya dalam Pilpres Amerika kemarin. Wah, luar biasa ya, jadi tontonan seluruh dunia kan, memang menarik sekali. Dan begitu kalah bukan sebelum pilpresnya sendiri, proses menuju pilpresnya luar biasa juga pertarungan, bahkan sudah melanggar dari potret yang kita anggap menjadi anutan Amerika selama ini kan, sampai rasisme segala macam muncul. Terakhir ya, kalau dalam kacamata kita Indonesia mungkin penghinaan ya kali ya. Tapi di Indonesia kita punya pasal pencemaran nama baik segala macam itu mungkin. Nah, tapi dari sisi teman-teman aktivis demokrasi kan masih banyak juga yang nggak setuju, Prof, dengan pasal penghinaan ini, pencemaran nama baik ini, undang-undang ITE segala macam nih, anggap pasal karet gitu. Sebagai akademisi nih, Prof, ngelihat ini gimana, Prof? Apa kaitannya dengan Amerika yang mana? Bukan, ada ya, mereka kan kebebasan ya yang mereka miliki kan. Oh iya. Bahkan mau ngebilang capres ini seperti ini dikata-katain itu kan nggak ada pasal penghinaan ya. Kalau di kita kan setiap bangsa, apakah karena kultur kita yang timur? Setiap bangsa negara itu punya genealogi yang berbeda-beda.
akar tradisinya, values-nya, pembentukannya itu berbeda-beda. Bahkan hubungan agama dan negara, kolektif memori dunia Islam itu ingatannya pada Madinah. Tidak ada pemisahan agama dan negara. Dan itu diteruskan oleh Kesultanan, juga Abbasiyah dan seterusnya. Nah, beda dengan cerita Yesus Kristus. Yang dia berakhir di tiang salib. Jadi kalah, secara politik kalah di hadapan kekuasaan, tapi secara iman itu kemenangan. Nah, ini kan masalah tafsir gitu. Dan keduanya dalam Bible itu terjadi pemisahan antara negara dan agama, walaupun prakteknya pernah menyatu, tapi kan kembali bahwa agama negara itu dipisahkan. Sementara dalam Islam itu kan menyatu. Jadi ini berbeda. Oleh karena itu kalau misalnya kita imigran memaksakan ingin merubah orang Prancis yang sinis pada agama, tidak bisa dong. Karena Prancis itu memang dia ada bitter memory terhadap agama. Di agama itu bahkan bukannya dipisahkan, kadang dianggap mengganggu. Kalau di Amerika masih dihargai agama itu, yang sekuler negaranya, tapi pribadinya agamis. Kalau di Eropa itu beda. Bahkan lagi. Partai Republik itu cenderung lebih religius mereka. Iya, beda lagi. Kekristenannya. Di Arab beda lagi, di Indonesia beda lagi. Jadi hendaknya kita jangan menyamakan hal yang beda, jangan membeda-bedakan yang sama. Kita harus wise. Nah, berikutnya tentang penghinaan. Ya, undang-undang ITE itu. Undang-undang lagi. Sejak terjadi digital revolution ini memang terjadi disrupsi ya. Birokrasi negara itu selalu ketinggalan dengan perkembangan dinamika sosial dan IT. Bahkan sang ngutip Noah Harari mengatakan satu saat ketika masyarakat sudah mandiri, educated, negara itu mungkin seperti I.O. fungsinya. Karena apa? Karena manusia itu terkoneksi dengan penduduk lain lintas agama dan negara. Borderless ya. Borderless gitu. Bahkan uang itu tidak kenal nasionalisme kan. Bayangkan ilmu pengetahuan tidak kenal nasionalisme, uang tidak kenal, baik buruk tidak kenal. Oleh karena itu kalau negara tidak bisa menghadapi ini, nanti bingung. Tapi kita butuh rumah. Kita butuh rumah. Misalnya Anda tinggal di kelurahan mana? Kan tidak ada kan rumah besar dihuni semua, nggak ada kan? Dalam rumah kan ada RW. RW ada RT. RT ada rumah kan? Nah, Indonesia itu rumah kita. Rumah ini untuk tempat kita lahir dan tumbuh. Tapi wawasan kita bebas melewati batas tembok rumah. Nah, ini harus disadari. Antara peraturan lokal, nasional, ini rumah kita, dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia yang luar, kita bedakan. Tidak semuanya yang di luar boleh bagai kita pulang ke rumah. Coba Anda punya rumah. Value tadi. Apa Anda bisa seenaknya kemudian bawa tradisi di luar, pulang ke rumah? Anda benturan dengan saudaramu di rumah. Tapi Prof, soal undang-undang ITE-nya sendiri, kalau menurut Profesor masih diperlukan nggak sih? Saya tidak tahu persis ya, tapi ini akan berevolusi. Dulu siapa sih nyangka Kementerian Penerangan dibubarkan? Iya, ya kan? Artinya akan berevolusi, nanti akan mendapatkan keseimbangan baru. Sejarah itu kan gerak spiral gini, naik. Zaman dia akan menentukan sendiri. Iya, akan mengoreksi dirinya sendiri. Lihat aja Perang Dunia Pertama Kedua. Setelah itu drastis menurun perang fisik antar negara. Iya. Perang dunia itu kan, waduh, tragedi kemanusiaan. Langsung luar biasa. Fisik orang-orang pinter. Perang Jerman kurang apa? Educated apa? Perang. Jepang perang. Tapi setelah itu kan Eropa bersatu. Padahal biang keroknya perang kan. Sekarang Uni Eropa. Jepang pun juga nggak ada kekuatan militer. Artinya apa? Sejarah akan mengoreksi dirinya. Akan buat keseimbangan baru lagi. Termasuk di Indonesia ini, kita sudah pernah 3 demokrasi kan? Zaman Bung Karno. Kan? Pak Harto ada demokrasi Pancasila. Kemudian setelah itu demokrasi liberal. Ya kan? Nah, ini kita sudah masuk
fase keempat demokrasi. Saya belum melihat. Mestinya dipikirkan gini, seabad Indonesia itu sistem politik apa, ekonomi apa, kemudian apa yang mau dibangun. Mestinya pemerintah dan parpol itu buat roadmap, peta jalan. Dengan peta itulah kita melangkah. Kalau kita rekreasi butuh peta kan? Iya. Nah, punya nggak peta ini? Oh, ini PR ke depan, Prof, berarti harus. Atau kita mau ribut gini terus? Negara lain senang sebab ada negara yang tidak ingin melihat Indonesia maju. Ini marketnya itu luar biasa. Dan kalau ini bersatu, ekonomi maju, industri maju, banyak negara yang kemudian tiba-tiba miskin loh, atau income-nya turun. Yang selama ini menikmati devisa dari sini, tiba-tiba mandek. Oleh karena itu ada orang-orang yang tidak ingin Indonesia ini maju, tapi juga takut jangan Indonesia gagal, kacau. Berefek juga nanti mungkin. Nggak usah jauh-jauh, lihat Syria. Penduduknya berapa Syria? 20-an juta kali. 20-an sekitar ya. Sekitar. Begitu kacau, Eropa kalang kabut, dapat limpahan penduduk. Imigran, ya pengungsi. Kacau, kan? Pengungsi. Bayangkan kalau Indonesia itu kacau. Brunei tenggelam, Singapura tenggelam, Ya, Malaysia, Australia kacau gitu. Maka sungguhnya negara kita tetangga itu tidak ingin lihat Indonesia itu bubar, tapi juga tidak ingin maju. Maju banget. Adu domba aja dan kita hobi lagi. Tinggal kesadaran di kita ya, Prof, bahwasanya Itulah. Baik, Prof, ini udah lama banget, takut menyita waktu Profesor. Banyak sebenarnya hal-hal yang pengen kita masih tanyakan, tapi akan ada kesempatan lain lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih Sobat RM semuanya yang sudah mengikuti obrolan kita pada sore hari ini. Ikutin terus obrolan santuy kami melalui medsos-medsos kami di YouTube, di Facebook atau Instagram. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalam.